Oke, sekarang kita lanjutkan kuliah proses manufaktur. Nah, pada pertemuan atau pada video sebelumnya, kita sudah membahas proses uh, penuangan logam cair ke dalam cetakan. Nah, setelah logam itu dituangkan dan dia mengisi rongga-rongga yang ada di dalam cetakan, maka proses selanjutnya yang terjadi adalah proses yang kita sebut dengan nama proses ini solidification, atau proses di mana logam cair itu dari keadaan cair dia akan membeku dan pada akhirnya akan berada pada fase solid gitu. Nah, salah satu faktor penting yang menentukan karakteristik dari logam cair yang panas yang dituangkan ke dalam cetakan tersebut, faktor itu disebut dengan nama uh, fluidity, atau ini adalah kemampuan dari logam cair itu untuk mengalir. Jadi dalam konteks uh, metal casting, fluidity ini adalah kapabilitas dari molten metal. Molten metal ini artinya logam cair itu untuk mengalir dan mengisi cetakan. Itu yang disebut dengan nama fluidity. Nah, fluidity ini merupakan kebalikan dari satu karakteristik juga yang disebut dengan nama viscosity. Nah, viscosity ini artinya ini adalah uh, apa? Ini adalah suatu ukuran yang menyatakan keengganan uh, liquid, ya dia berlaku untuk semua liquid termasuk logam dalam kondisi liquid. Jadi ini adalah keengganan untuk mengalir. Jadi pada saat viscosity tinggi, maka fluidity rendah. Begitu juga sebaliknya. Pada saat viscosity rendah, fluidity itu tinggi. Jadi bisa kita bilang atau bisa kita katakan bahwa fluidity itu adalah inverse dari viscosity. Oke. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, air itu fluidity-nya lebih tinggi daripada minyak. Ya. Dan viscosity daripada minyak itu lebih tinggi daripada air gitu. Oke, nah ukuran viscosity yang sering kita lihat itu ada pada pelumas gitu, pada oli gitu. Nah, oli ini viscosity-nya lebih tinggi daripada air, dan air itu fluidity-nya lebih tinggi daripada oli. Nah, ada beberapa hal yang mempengaruhi fluidity daripada sebuah logam cair gitu. Nah, faktor yang mempengaruhi fluidity. Nah, yang pasti dalam konteks pengecoran logam, faktor yang pertama itu adalah pouring temperature. Jadi temperatur suhu penuangan. Jadi suhu pada saat logam itu dituangkan itu mempengaruhi fluidity dan viscosity dari logam cair. Kemudian yang kedua yang pasti yang mempengaruhinya adalah apa yang disebut dengan nama komposisi dari logam itu. Dan yang terakhir yang mempengaruhinya adalah jumlah panas yang hilang pada saat
proses pengecoran logam dilakukan. Jadi baik itu panas yang hilang maupun panas yang masuk, atau secara umum disebut dengan nama heat transfer. Ya. Di dalam proses pengecoran logam mungkin panas yang hilang yang ada, karena logam cair itu memanas, kita masukkan ke dalam cetakan, dan kemudian dia berubah ke dalam fase solid. Dia mulai mendingin, dan setelah mendingin dia akan membengkak. Nah, itu juga mempengaruhi fluidity dari molten metal atau dari logam cair gitu. Nah, faktor penting dari 3 faktor ini yang akan kita analisis adalah komposisi. Ini akan menjadi faktor yang akan banyak kita bahas pada saat kita menjelaskan proses solidification dari metal itu sendiri. Nah, secara komposisi, berdasarkan komposisi ya, metal itu bisa kita kategorikan ke dalam 2 jenis. Ya. Jenis yang pertama itu disebut dengan nama pure metal. Oke. Jadi metal yang hanya terdiri atas satu unsur. Besi saja, tembaga saja. Nah, jenis yang kedua itu disebut dengan nama alloy. Alloys ya. Nah, alloys ini adalah metal yang merupakan kombinasi atau perpaduan dari beberapa jenis metal atau logam yang merupakan perpaduan antara 2 jenis logam. Contoh, ada logam atau ada alloy yang merupakan perpaduan antara nikel dengan tembaga misalnya. Itu alloy. Nah, mungkin komposisi nikelnya sekian persen, komposisi tembaganya sekian persen. Nah, itu disebut dengan nama alloy. Nah, karakteristik proses pembekuan untuk logam cair yang merupakan pure metal dan logam cair yang merupakan alloy itu berbeda. Nah, apabila logam tersebut merupakan sebuah pure metal, maka kalau dia pure metal, maka proses pembekuannya terjadi pada suhu konstan. Jadi proses pembekuan ya, atau proses freezing atau metal itu dia freeze, dia membeku pada suhu yang konstan. Jadi proses pembekuan dari pure metal itu terjadi pada suhu konstan. Tapi kalau dia metal itu merupakan alloy, nah dia di dalam cetak, dia itu akan membeku atau akan mengeras tidak pada suhu yang konstan, tapi pada freezing temperaturnya at a particular range. Jadi kalau dia bersifat alloy, kalau molten metal kita itu merupakan campuran dari 2 unsur logam, maka proses pembekuan itu terjadi pada temperatur pada range tertentu. Nah, kalau dia pure metal, dia ada pada satu titik saja proses pembekuan terjadi pada satu titik suhu saja, atau terjadi pada satu temperatur saja. Tapi kalau dia alloy, proses pembekuan itu terjadi pada temperatur pada range tertentu. Jadi dia tidak konstan. Nah, mari kita lihat. Nah, gambar yang ada pada monitor ini merupakan kurva proses solidifikasi untuk pure metal. Jadi yang ini nih, yang pertama ini adalah kurva untuk solidification of pure metal. Nah, bisa kita lihat di sini sumbu vertikalnya adalah temperatur, sumbu horizontalnya adalah waktu. Nah,
Suhu di sini, titik ini disebut dengan nama suhu pada saat logam dituangkan ke dalam cetakan, atau disebut dengan nama pouring temperature. Oke. Nah, pada saat dia dituangkan ke dalam cetakan, suhu lama-kelamaan menurun. Oke, dari pouring temperature sampai kepada titik di mana proses pembekuan itu dimulai. Oke. Nah, garis sepanjang atau garis yang menghubungkan antara pouring temperature dengan freezing itu dimulai, itu disebut dengan nama fase liquid cooling. Jadi dia masih dalam bentuk liquid dan proses pendinginan sudah dimulai, tapi fasenya masih fase liquid. Kemudian proses pembekuan terjadi atau freezing begins. Kemudian dia terus menerus berlangsung proses pembekuan tersebut, dan bisa dilihat ini proses pembekuan tersebut berawal dan berakhir, dan dua titik ini berada pada ketinggian yang sama pada kurva. Jadi ini merupakan garis lurus horizontal, dan oleh karena itu proses freezingnya itu hanya terjadi pada satu titik saja, atau pada satu titik temperatur saja, dan temperatur itu adalah disebut dengan nama temperatur freezing temperatur, dan disimbolkan dengan nama TM gitu. Oke. Nah, setelah dia melewati proses freezing atau pembekuan, dia molten metal itu dia terus mendingin, dan dia akan berubah fasenya dari liquid menjadi solid. Jadi ini di awal ini dia memang terjadi proses freezing, tapi ini dia masih berada dalam fase liquid. Tapi pada titik ini dia sudah mulai berada dalam fase solid, dan pada saat dia sudah berada dalam fase solid, suhu terus menurun dan dia terus mendingin sampai akhirnya proses pembekuan itu terjadi dengan sempurna. Nah, titik di mana proses pembekuan itu dimulai pada fase liquid sampai pembekuan pada fase liquid itu berakhir, atau pada fase di mana proses pendinginan untuk fase solid itu dimulai. Nah, jarak antara dua titik ini, waktu titik ini dimulai hingga waktu titik ini berakhir, itu disebut dengan nama local solidification time. Jadi ini dia. Jadi ini disebut dengan nama, ini apa yang kita sebut dengan nama, saya perjelas lagi, local solidification time. Oke. Nah, total solidification time itu berawal dari proses pouring sampai proses freezing berakhir. Jadi ini dia. Ini disebut dengan nama, jadi dari titik ini sampai ke titik ini itu disebut dengan nama total solidification time. Jadi rentang waktu antar titik itu disebut dengan nama total solidification time. Jadi bisa kita simpulkan bahwa local solidification time itu berawal dari freezing begins sampai freezing completed. Total solidification time mulai dari pouring sampai hingga freezing completed. Itu dia. Nah, inilah proses solidifikasi untuk pure metal. Nah, gambar yang ini menunjukkan model atau gambaran secara umum dari pure metal yang sudah membeku di dalam cetakan. Jadi apa yang terjadi? Jadi pada saat metal itu membeku, pembekuan itu berawal dari ini bagian luar ini. Jadi bagian luar ini adalah bagian yang bersentuhan dengan dinding cetakan. Ya, jadi ini adalah bagian yang bersentuhan dengan
dinding dari cetakan pasir kita. Jadi bagian ini yang membeku terlebih dahulu. Jadi panas itu hilang di bagian ini dulu. Jadi ini di sini panas hilang terlebih dahulu. Jadi nah, panas hilang bermula dari sini, kemudian berangsur-angsur hingga ke dalam. Nah, akibatnya karena bagian ini yang duluan kehilangan panas, maka akan terbentuk ini dari gambar yang bulat-bulat ini terbentuk pada bagian luar dari logam hasil hasil cetakan kalau dia pure metal. Ini secara mikro ya, ukurannya halus-halus sekali itu. Dan ini yang bulat-bulat ini disebut dengan nama grain. Disebut dengan nama grain. Nah, grains ini yang mula-mula terbentuk. Nah, kemudian proses kehilangan panas itu berangsur sampai ke dalam. Nah, grain ini terus bertambah. Dia terus bertambah hingga pada waktu tertentu proses pembentukan grain ini berakhir, dan yang selanjutnya terbentuk adalah struktur yang seperti ini, seperti cabang pohon gitu. Nah, struktur yang seperti cabang pohon ini yang pada akhirnya yang seperti akar pohon atau seperti cabang pohon ini yang pada akhirnya akan terus terbentuk hingga ke bagian dalam sehingga sampai kira-kira pada bagian tengah dari logam hasil cetakan. Nah, ini bentuk seperti ini yang kira-kira secara mikroskopis, secara dalam ukuran mikroskopis ini akan terjadi kalau seandainya jenis logam yang kita tuangkan ke dalam cetakan itu adalah molten metal yang bersifat pure metal. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau yang kita tuangkan itu adalah molten metal yang merupakan alloy. Ingat, alloy ini merupakan campuran antara dua unsur logam atau lebih. Nah, dalam contoh ini kita lihat gambar di sebelah kiri ini. Gambar ini adalah ini yang disebut dengan nama solidification process of alloys. Oke. Nah, sebagai contoh di sini alloynya ini adalah campuran antara nikel dengan tembaga. Jadi Ni itu kan rumus nama unsur untuk nikel, dan Cu itu adalah nama unsur untuk tembaga. Jadi ini komposisinya dalam persen. Di tengah-tengah ini kita berada pada titik di mana 50% nikel dan 50% tembaga. Nah, ini diagram yang kiri ini adalah diagram fasa ya, yang seharusnya sudah sedang atau sudah dipelajari pada mata kuliah material teknik gitu. Nah, jadi karena dia merupakan alloy, jadi dia ada pada fase liquid, ini garis dia pada fase liquid, dan ini adalah garis dari alloy itu pada fase solid. Nah, di antara garis fase liquid dan garis fase solid itu disebut dengan fase campuran, karena dia terjadi dalam bentuk liquid plus solid. Oke. Nah, garis dia pada fase liquid ini disebut dengan nama liquidus, garis dia pada fase solid disebut dengan nama solidus. Nah, kurva ini menampilkan hubungan antara temperatur dengan persentase komposisi logam gitu. Nah, pada titik ini pada saat tembaganya 100%. Oke. Pada titik ini 50-50 antara tembaga dengan nikel. Pada titik ini 100% adalah nikel. Nah, kita lihat pada saat dia 100% tembaga, fase liquid, garis liquidus dan garis solidusnya berada pada satu titik. Jadi dia berhimpitan. Jadi tidak ada lagi ini garis liquidus dan tidak ada garis solidus, dia menjadi satu
Begitupun kalau kita memiliki 100% nikel. Kita lihat di sini garis liquidus dan garis solidusnya berada pada titik yang sama. Nah, bagaimana dengan proses solidification-nya? Secara prinsip sama saja. Kurvanya seperti ini, dia menghubungkan antara temperatur dengan waktu. Ini logam kita tuangkan, kemudian terjadi proses pendinginan, tapi dia masih dalam fase liquid. Kemudian pada titik ini terjadi proses pendinginan, proses pembekuan mulai terjadi. Kemudian pada titik yang ini proses pembekuan mulai selesai. Dia sudah selesai pada titik itu. Berarti kita lihat temperatur di mana pembekuan itu dimulai dan temperatur di mana pembekuan itu selesai itu berbeda. Jadi temperatur pada saat pembekuan dimulai itu lebih tinggi daripada temperatur pada saat pembekuan selesai. Itu yang terjadi pada alloy, dan itu berbeda dengan apa yang terjadi pada pure metal, di mana titik atau temperatur di mana freezing itu dimulai dan titik di mana atau temperatur di mana freezing itu selesai itu berada pada temperatur yang sama. Nah, setelah freezing itu proses freezing itu selesai, kemudian dia terus mendingin tapi dia sudah dalam fase solid. Oke. Dan sama seperti sebelumnya, total solidification time, ini total solidification time itu adalah mulai dari pouring sampai freezing completed. Dan local solidification time mulai dari freezing dimulai sampai dengan freezing completed. Jadi mungkin perlu saya tuliskan di sini. Kalau local solidification time itu adalah mulai dari freezing begin jadi mulai dari freezing dimulai to freezing completed, itu local solidification time. Nah, total solidification time itu adalah from pouring to freezing completed. Oke. Nah, kemudian ada satu jenis alloy lagi yang karakteristiknya agak sedikit berbeda dengan alloy yang baru saja kita jelaskan. Jenis alloy itu disebut dengan nama eutectic alloy. Eutectic alloys. Apa itu eutectic alloys? Eutectic alloys ini dia mirip karakteristiknya dengan, walaupun dia alloy, tapi dari sisi proses solidification-nya dia mirip dengan pure metal. Jadi untuk eutectic alloy ini adalah alloy di mana proses solidifikasinya terjadi pada temperatur yang konstan. Nah, ini adalah eutectic alloy. Jadi kalau ada alloy di mana proses solidifikasinya terjadi pada temperatur yang konstan, itu disebut dengan nama eutectic alloy. Jadi kalau kita pergi ke diagram fasa ini, jadi kurva solidusnya berada pada temperatur yang sama, atau ini dalam arti kata lain untuk eutectic alloy ini adalah solidus dan liquidus berada pada temperatur yang sama. Nah, itu eutectic alloy. Nah, ini dalam
dalam kurva ini bukan U titik alloy karena garis solidus dan garis solidusnya tidak berada pada temperatur yang sama. Jadi kalau dia berada pada temperatur yang sama, maka alloy itu disebut dengan nama U titik alloy. Ini disebut dengan nama U titik alloy ya, U titik alloy, titik alloys. Oke. Nah, terakhir sebelum saya beranjak kepada rumus ini, salah satu contoh dari U titik alloy itu, contohnya itu adalah alloy dengan komposisi 61,9% timah dan 38,1% timbal. Ini adalah contoh dari eutectic alloy. Ya. Jadi alloy dengan komposisi 61,9% timah dan 38,1% timbal itu fase solidus dan fase liquidusnya berada pada temperatur yang sama. Nah, tadi kita bicara tentang total solidification time. Ada rumus yang bisa kita gunakan untuk menghitung total solidification time. Ini rumusnya. Dan perlu dicatat rumus ini adalah rumus yang bersifat empiris ya. Nah, ini rumus ini ditemukan oleh orang Rusia yang bernama ini namanya Svorinov, atau ini disebut dengan nama Svorinov's rule. Oke, ini dia rumus untuk menghitung total waktu yang diperlukan untuk logam untuk membeku. Jadi TTS itu total solidification time, satunya dalam menit. V ini adalah volume dari casting atau dari logam yang kita tuangkan ke dalam cetakan itu satuannya adalah sentimeter kubik atau dalam inci kubik. Kemudian A itu adalah luas area permukaan dari casting, satuannya sentimeter bujur sangkar atau dalam inci bujur sangkar. Dan CM ini adalah konstanta untuk mol ya, dan biasanya konstanta untuk mol ini diperoleh dari pengalaman masa lalu, dari eksperimen gitu. Dan N ini nilai pangkat ini biasanya nilainya adalah 2. Nah, kalau nilai N sama dengan 2, maka konstanta CM ini, mol konstan ini satuannya adalah dalam bentuk menit per sentimeter bujur sangkar atau dalam menit per inci bujur sangkar. Saya rasa itu saja untuk proses solidification of metals. Terima kasih.